pendidikan sebetulnya, belajar. Makanya kita sering sebut the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu. Jadi ibu bapak jangan heran. Kalau ibu bapak tadi malam doa pengen jadi orang sabar, ketemu orang nyebelin gitu. Ya ampun, si orang nyebelin ini ternyata jawaban kesempatan Allah ngasih. Kamu bisa sabar ketika kamu menemukan sesuatu hal yang kamu nggak suka gitu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Oh, pasti akan dikasih tuh kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan. Kenapa? Melalui peristiwa inilah Allah memberikan semua kesempatan untuk kita terdidik gitu. Jadi ibu bapak jangan lupa ya, semua pihak lain yang datang ke kita hanya bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang baik kita dengan Allah gitu kira-kira. Jadi pihak lain ini sebenarnya hanyalah proyeksi dan trigger gitu. Cerminan sebetulnya. Jadi jangan pernah bicara bahwa doa nggak kekabul. Bukan, bukan. Cuman kita nggak ngerti mekanismenya. Sehingga nanti kita ngerti, apapun pihak lain di luar diri kita, sekali lagi, hanyalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu aja. Sehingga, contoh nih ibu bapak, maaf ya. Kalau kita ketemu orang yang nyebelin, tapi kitanya belum berpindah dari zulmatin ila nur, dari gelap menuju cahaya, kita akan cenderung membenci cerminan itu gitu. Saat membenci cerminan itu, justru kita lagi nggak bersyukur sama rahmatnya Allah. Kenapa? Allah jadi rada bingung, kamu tuh gimana sih? Doa pengen jadi orang sabar, saya kasih orang nyebelin supaya kamu belajar sabar, tapi yang saya utus, kamu tolak. Kamu maunya apa sih? Gitu. Kira-kira gitulah ibu bapak. Kalau ini diteatrikalkan gitu. Nah, terutama saya selalu ulang-ulang gitu ya. Pihak lain yang akan menjadi jembatan kita untuk mendekat selalu kepada Allah, wah nggak bisa enggak bu, Pak. Pihak lain yang akan membuat kesempatan kita menjadi orang yang lebih baik, pasti circle satu, orang-orang terdekat gitu. Pasti aja udah. Sehingga cermin yang terbaik itu adalah orang yang terdekat, udah pasti. Nah, saya kasih analogi berikutnya nih, contoh nih. Contoh nih. Katakanlah, kita ketemu orang nyebelin, Bu, Pak. Di dalam sifat ketakwaan disuruh memaafkan. Katakanlah susah memaafkan gitu misalnya. Pertanyaan, pilihannya cuma ada dua. Ketika orang nyebelin datang, tidak dimaafkan, berarti kita tidak mengambil pelajaran. Berarti kalau kita tidak mengambil pelajaran, kita lagi tidak mendekat kepada Allah gitu misalnya. Ini kalau kita pakai terminologi teologis. Jadi singkat cerita Ibu Bapak, mungkin mindset ini bisa kita latih. Daripada hubungan saya sama Allah nggak bagus, mending saya maafin orang yang nyebelin. Tapi saya punya good relationship sama Allah gitu. Sehingga ternyata, siapapun pihak lain yang datang ke kita, itu hanyalah cara Allah sendiri untuk membuat kita lebih memilih Allah daripada pihak lain itu. Maka bisa memaafkan, bisa menerima. Karena kenapa? Saat kita memilih memaafkan dan menerima, berarti kita lagi membangun good relationship sama Tuhan. Gitu kira-kira. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Jadi kalau sekarang kita nggak memaafkan, nah berarti nggak good relationship dong sama Tuhan. Gampangannya gitulah, gitu intinya. Karena kalau kita good relationship sama Tuhan, siapapun pihak lain yang datang juga sadar itu adalah bagian dari Allah untuk membuat kita lebih dekat kepadanya. Jadi Ibu Bapak, ternyata ya, kalau kita mau bicara dalam perspektif ini, semua peristiwa hidup kita hanyalah jalan Allah sendiri untuk membuat kita lebih memilih Allah dan mendekat kepada Allah. Titik, itu bahasa gampangnya. Ya. Dan semoga nanti kita bisa aplikasikan ini dalam keseharian gitu. Karena hubungan sejati itu hanya kita sama Tuhan. Udah, gampangannya begitu. Dan semua apapun yang datang, sekali lagi ya, ini saya ulang-ulang supaya nanti kita enak nih ke ayat berikutnya. Supaya nanti kita ngerti bahwa, oh, ternyata semua peristiwa hanyalah jalan kesempatan untuk aku lebih dekat lagi kepada Allah. Pertanyaannya, mau nggak aku mengambil peristiwa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah? Contoh, Bu, Pak. Contoh nih. Ada di pinggir jalan, ada orang miskin. Ceritanya dia nggak bisa beli makan. Udah lapar 2 hari, misalnya. Ya. Dia doa sama Allah. Nih, doa. Ya Allah, aku kelaparan ya Allah. Misalnya. Allah nggak nurunin nasi bungkus, Bu, Pak. Enggak. Kan nggak mungkin nasi bungkus langsung datang dari langit. Nggak mungkin.
Tapi frekuensi doanya si orang lapar ini akan di-broadcast sama Allah sama orang yang lalu lalang lagi lewat di depan dia gitu misalnya. Makanya orang yang kena broadcast frekuensi doa orang ini dan Allah lagi mau mencari siapa yang menjadi wakilnya dalam tanda petik, itu nanti hatinya kepanggil gitu. Ngelihat orang ini ceritanya, ini kayaknya aku perlu nolong deh. Nah, mulai nih, meskipun ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang 2, 3, 4, 5, nggak nge, udah lewat-lewat aja. Tapi yang satu kepanggil nih. Kayaknya pengen berbuat sesuatu deh. Yang 2, 3, 4, 5 katakanlah cuek gitu misalnya. Akhirnya si nomor satu ini, si orang satu ini datang ke restoran Padang, beli nasi bungkus, ngasih kedua. Pertanyaan Bu, Pak. Doa si pengemis ini dikabul nggak? Iya, melalui siapa? Melalui utusan-utusannya yang mendengar suaranya dia untuk mewujudkan perwujudannya memberi makan fakir miskin. Dia lagi jadi khalifah tuh, gitu. Disitulah bisa dikatakan inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Itulah yang disebut dengan konteks yang namanya penghambaan gitu intinya. Jelas ya? Sehingga ternyata si pengemis ini datang sebagai pihak lain, saya mau membuat good relationship sama Allah deh. Itulah yang disebut mencari ridho Allah gitu loh Bu. Alih-alih kita jadi sebel sama orang yang kita nggak suka, kita nggak damai dengan kondisi yang kita nggak suka, tapi saat kita mencari ridho Allah, Allah aja deh yang dipentingin, orang datang nyebelin, mending saya maafin, tapi hubungan saya sama Allah lebih baik gitu. Itu aja. Makanya di 1628, Allah beserta orang yang takwa dan berbuat baik. Nggak ada loh Bu, Pak. Allah beserta orang yang rajin tahajud. Nggak ada. Allah beserta sama orang yang rajin umroh. Nggak ada. Allah beserta sama orang yang rajin kurban. Nggak ada. Karena kenapa? Mau sholat, mau umroh, mau tahajud, mau kurban, mau haji. Semuanya jembatan untuk membuat kita jadi takwa dan berbuat baik gitu. Maka kadang jadi sibuk di jembatannya, tapi relationship dengan Allah, pembuktian dengan Allah berbuat baik. Karena hanya dengan berbuat baiklah kita mewakili Allah dalam kebaikan gitu, kira-kira. Karena kan sifatnya service for others gitu. Melayani sesama gitu. Maka perwujudan kita di mana nanti 100% Allah hadir saat kita mewakilkan Allah untuk berbuat baik kepada sesama gitu intinya. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, jadi saya balik lagi nih ke sini. Jadi nyari petunjuk, nyari Quran sejati nggak di luar Bu, Pak. Semuanya di dalam. Yang di luar ini hanyalah pihak lain yang mau membawa ke dalam. Termasuk buku Quran, termasuk guru, termasuk siapapun deh. Ikut ke pengajian A, ke pengajian B, itu pihak lain semuanya. Karena ingat, itu semuanya hanya reminder. Reminder. Kenapa? Yang kita lihat di luar hanya mengingatkan diriku. Jadi Ibu Bapak, kalau kita masih ada sekat orang lain adalah bukan diriku, itu belum tauhid namanya. Karena kalau udah tauhid, ngelihat siapapun yang dilihat dan diingatnya aku. Ya ampun, aku banget. Ya ampun, aku banget. Ya ampun, aku banget. Maka yang di luar itu adalah aku yang lain. Contoh ya, Ibu Bapak, yuk kita eksperimen. Misal, ini kita nih. Ini orang lain, pihak lain. Ibu Bapak pastikan pernah punya atau masih punya orang yang kita benci, sebel, malesin, nyebelin gitu. Pokoknya aja. Coba Ibu Bapak sadari sebentar. Ini misalnya si X nih ya, si target nih. Ini pokoknya sebel banget sama orang ini gitu. Coba direnungkan dan dirasain. Sebutkan atau gambarkan 2 sifat yang Ibu Bapak nggak suka sama orang ini. Pastikan 2 sifat yang kita benci dari orang ini pasti ada di dalam diri kita. Udah gitu aja. Dia tuh gini, dia tuh gini, dia tuh gini, dia tuh gini. Ini semua yang dia tuh tanpa sadar datangnya dari dalam gitu, Bu. Yang mungkin kitanya belum nggak sadar gitu. Yang pada saat ini kitanya belum ngeh bahwa semua yang kita komplainkan keluar itu datangnya dari dalam loh, bukan dari luar. Semua yang kita tuduhkan lah, anggap gitu ya, kamu tuh gini gitu, gini gitu, gini gitu. Itu bukan opininya dia loh.
Tapi penilaian kita yang tanpa sadar dengan pihak lain membuka sesuatu yang belum kita sadari sebelumnya gitu. Ya. Sehingga kalau kita mulai ngerti ini, begitu ngelihat siapapun, ya ampun, kalau pakai bahasa anak sekarang, gue banget gitu. Nah, kalau udah gue banget, itu lumayan sadar, Bu, Pak. Itu lumayan ilan nurnya dapet gitu. Karena level yang paling rendah itu yang pernah kita bahas. Aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Wah, ini selesai nih. Tapi seenggaknya mulai berubah. Aku tahu kalau aku tidak tahu. Oh ya ampun, yang aku tidak tahu akan dipinjamkan dari pihak lain yang datang ke kehidupan kita. Itu pinjaman semua gitu. Jadi kalau kita mulai punya mindset ngelihat siapapun adalah versi kita yang lain, kita akan fokus perbaikan ke dalam dan hubungan sama Allah yang lebih dikuatkan gitu. Akhirnya kita jadi less konflik gitu loh, Bu, Pak. Dan less konflik itu salah satu ciri-ciri menjadi dewasa gitu. Bukan nggak ada masalah, tapi nggak jadi banyak konflik. Ketemu begini, oh iya, oke. Terima, amati, maafkan. Good relationship lagi sama Allah. Beres fase ini. Ketemu lagi siapa? Beres fase ini. Ketemu lagi siapa? Beres fase ini. Nah, yang nggak beres pasti nanti looping dan diulang-ulang. Itu lagi masalahnya. Itu lagi masalahnya. Gitu. Sehingga nanti kita ngerti. Pengundang hal buruk, pengundang hal baik. Itu bukan ujian dari Allah, bukan. Yang ngundang diri kita, konsekuensi gitu. Makanya jadi nggak banyak nyalahin siapa-siapa termasuk Allah kan. Ibu Bapak maaf ya, ini berdasarkan riset juga nih kan kita udah 15, saya udah 15 tahun gitu ya. Untuk lumayan menelah ini. Banyak banget loh orang yang masih berpikir ujian yang datang dari Allah. Lah, Allah iseng banget ngasih ujian. Tapi konsekuensi yang kita lakukan, yang kita menerima hasilnya gitu. Karena Allah itu hanyalah sistem yang punya hukum dan bukan menghukum gitu. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Nah, jadi saya mau balik lagi ke 14 ayat 1. Ini nggak apa-apa ya, kita sekalian reminder supaya nanti kita lebih dalam lagi gitu. Kan kemarin udah sampai 20-an ya. Jadi saya ulang lagi. Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Cahayanya udah ada di dalam. Jangan mencari cahaya di mana-mana karena nggak akan nemu gitu. Nah, yang ingin saya elaborasi tahapan ini karena nanti kita akan ke 1424 ya, Ibu Bapak, ini kan kita udah nih kemarin. 1424 itu kita mau bicara tentang konteks ini, Bapak. Ini asik banget kalimatnya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat toibah. Seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dari akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit pun. Nah, jadi nanti kita ngerti nih kalimat toibah itu. Jadi gini maksudnya Ibu Bapak, jangan sampai kita ngomong kalimat-kalimat toibah atau kata-kata yang kelihatan religius, tapi nggak tahu akarnya. Astagfirullah, itu jadi latah gitu. Subhanallah, itu jadi latah, tapi nggak nyampe ke akarnya gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa kalimat toibah ini ternyata kaitannya sama akar, cabang, berbuah gitu. Dan reminder ingat ini konteksnya adalah bagaimana kita menjadi reminder sekali lagi. Nah itu nanti ke sholat sih. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Jadi kalau sholat tapi nggak mengingat, itu belum sholat namanya. Itu baru melakukan, menuntaskan gerakan sholat gitu. Jelas ya? Nah, saya mau berbicara transformasi dulu, Bu, Pak. Jadi gini ceritanya. Ya, kalau kita mau bicara dalam konteks yang namanya transformasi. Zulmat itu diartikan gelap. Makanya sering disebut orang zolim. Nur itu sering diartikan terang. Maka diartikan sebagai kesadaran. Dan ini tiap hari kita berbolak-balik, Bu, Pak. Gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Maka berbolak-balik dalam bahasa Arab disebut kolaba. Makanya ini nanti kolbu. Kita tuh berbolak-balik terus gitu.
Jadi kolbu tuh nggak pernah diem. Bolak-balik, bolak-balik. Ini kan di ranah jiwa nanti. Makanya ibu bapak, kita ngelihat orang dari luar tenang, damai. Di dalamnya kita nggak tahu. Dia lagi loncat depan, loncat belakang, loncat depan, loncat belakang. Kita nggak tahu. Makanya ingat, yang kelihatan dari orang itu cuma 1%. 99%-nya nggak kelihatan alias goib, Bu. Yang tampak sama panca indera kita itu cuma 1%. 99%-nya pikiran, perasaan, emosi, niat, sikap hati itu nggak kelihatan. Makanya jangan terlalu cepat menilai, karena kalau kita ngejudge seseorang hanya dari 1%-nya, rugi. Kenapa? 99%-nya kita nggak pernah tahu, gitu. Oke? Nah, saya mau mengambil konteks gini, Bu. Pak. Ini adalah buka tutup Quran. Dari surat 2 menuju surat 114. Jadi kita tuh ini perjalanannya panjang lah. Jadi 114 surat Quran itu sebetulnya stage, level. Nah, ini sering diartikan dengan dari perjalanan Al-Baqarah menuju An-Nas, gitu. Dari perjalanan sapi betina menuju manusia. Jadi zulmatin ila nur itu nanti kita akan mengerti, membebaskan kita dari kebinatangan menuju kemanusiaan. Kalau pakai bahasa nanti yang akan kita bahas, ini wilayahnya survival. Ini wilayahnya conscious gitu. Ini disebut binatang ternak. Contoh ya, ibu bapak nih. Kalau binatang ternak, dia akan ngikutin siapa yang ngebawa dia. Si tukang ternaknya bawa ke kiri, ikut. Ke kanan, ikut. Dia dicocok hidung aja. Binatang ternak tuh cuma ngikutin faktor eksternalnya gitu. Makanya nanti Quran memberikan sindiran yang hebat. Aku udah berikan pendengaran, penglihatan, dan hati nggak dipakai. Terus kamu bedanya sama binatang ternak atau sama binatang apa? Kal an'am. Berarti konsep kebinatangan ternak, konsep kegelapan, ketika aku tidak melihat cahaya di dalam, dan kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang terjadi di pihak lain atau di luar gitu. Contoh, Bu, Pak, saya kasih contoh. Kalau saya marah gara-gara orang itu menyebalkan, berarti saya marah bukan karena ingin marah, tapi saya di-trigger oleh orang itu, dipancing. Berarti kalau saya terpancing oleh kalau saya terpancing oleh perilaku orang lain, saya sedang gelap karena kenapa? Ya saya lagi jadi hewan ternak, kenapa? Saya ngikutin sesuatu yang di luar yang menimbulkan apa yang saya lakukan. Inilah dalam bahasa Quran nanti disebut kita lagi dijadikan budak. Diperbudak oleh orang lain. Ngelihat orang nyebelin, marah. Ngelihat nggak cocok, benci. Ngelihat nggak oke, wah udah. Itu levelnya kal an'am banget tuh. Binatang ternak banget gitu. Berarti kita nggak punya teguh pendirian, nggak punya pilihan, dan di situ kita sedang tidak menjadi diri kita yang sejati. Ya, jadi kata kuncinya, kalau kita masih terpancing sama faktor eksternal, tetangga beli, ikut beli. Tetangga ke sana, ikut. Padahal nggak ngerti-ngerti amat, nggak tahu-tahu amat, dan nggak butuh-butuh amat. Dan menariknya, saat faktor eksternal menjadi pemicu, itu bisa jadi habits gitu. Nah, disitulah kita hanya bertahan, survival. Makanya urusan survival itu urusannya cuma makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Pokoknya urusannya gimana saya bertahan hidup aja. Apalagi nanti manusia itu mengenal masa lalu, past, masa depan, future, dan masa sekarang. Makanya kenapa manusia sulit bahagia? Karena ketika dia cukup makan, dia akan ingin mencukupi untuk anaknya keturunan ke depan, tujuh keturunan ke depan. Dia akan ke depan aja terus gitu kira-kira. Dia nggak cukup dengan saat ini gitu misalnya. Dia menimbun gitu kira-kira. Kan kalau singa dia makan rusa, udah. Singa nggak punya kulkas, bukan buat nyimpan rusa besok buat besok, nggak ada, Bu, Pak. Karena ketika dia lapar ya dia berburu lagi, ketika kenyang stop berburu gitu. Nah, manusia tuh berburu terus dan nggak kenyang-kenyang gitu. Kenapa? Karena dia hidupnya di masa depan. Gimana kalau kurang? Gimana kalau kurang? Gimana kalau kurang? Gimana kalau kurang? Nah, ini masa-masa gelap itu adalah future
dan pas ini gelap nih. Karena future nggak ada, pas masa lalu udah lewat gitu. Jadi titik terang itu selalu hadir di sini saat ini. Makanya nanti ini sering disebut titik khusyuk. Sekarang, di sini saat ini. Makanya semua problem hidup itu urusan masa depan dan masa lalu. Dah, gitu aja. Dan yang paling menarik Ibu Bapak, saat masa depan dan masa lalu menolak kenyataan. Nah, gitu. Saat menolak kenyataan, mau punya uang seberapapun, jabatan setinggi apapun, kenyataan yang ditolak, pasti dia menderita, gitu. Karena penderitaan dan masalah cuma hidup dalam satu. Kenapa? Apa yang aku inginkan nggak kejadian. Selesai. Berarti problemnya bukan di kejadiannya, bukan di orang lainnya, tapi di keinginannya. Nah, itulah kenapa proses pembersihan kolbu, kalau dalam bahasa tasawuf disebut tazkiyatun nafs, itu cuma satu kok. Selalu memperbaiki keinginan. Nah, itu. Karena keinginanmu lah yang membuat kamu, atau keinginanku lah yang membuat aku menderita sebetulnya. Itulah nanti yang disebut dengan konteks yang namanya ego, gitu. Gitu ya. Nah, saya mau pakai satu gambar analogi dulu ya, Ibu Bapak, supaya nanti kita ngerti nih. Supaya nanti kita paham. Jadi sekali lagi, zulmatin ilan nur, dan nanti kita akan kaitkan dengan pohon yang akarnya kuat, batangnya menjulang tinggi, dan buahnya memberi manfaat. Ini kalimat thayyibah sekali lagi tuh kayak pohon gitu. Oh, pohon itu nanti kita ngerti lah. Makanya nanti salah satu pemaknaan memakan buah huldi itu datang dari pohon yang gimana nanti kita akan ngerti gitu. Ya kan Adam keluar dari surga gara-gara makan buah huldi. Nah ini jangan diartikan geografis dan buah yang fisik, bukan. Buah huldi itu adalah buah pikiran yang datang dari keinginan dan ego. Yang kita makan, mengeluarkan kita dari surga, kedamaian, ketenangan. Salah satunya apa? Berburuk sangka kita lagi memakan buah huldi gitu. Menilai orang lain kita lagi makan buah huldi. Ketemu berita di media sosial langsung ditelan tanpa dianalisa, kita lagi makan buah huldi gitu. Gitu ya. Jadi tanpa sadar kita tiap hari makan buah huldi. Oh, Pak, nggak sadar tuh. Gitu. Yang ngebuat kita keluar dari surga, surga itu pusat kedamaian, ketenangan, ketentraman, yang akhirnya kita jadi ke neraka gitu. Makanya kenapa kita perlu waspada dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, itulah wudhu. Makanya kita perlu waktu untuk diam, tidak terkontaminasi oleh faktor eksternal. Itulah sholat untuk mengingat Allah. Kenapa? Tubuhnya diam, pikiran, perasaan, emosinya diam. Ya, jadi kalau kita ngelihat ini semua, wah ini keren banget gitu Bu, Pak. Ini jadi sesuatu hal formula yang dalam tradisi Islam tuh, wah top lah gitu intinya. Cuman, ya balik lagi, kita kadang sibuk di ritualnya, sibuk di harusnya, sibuk di takutnya, ya akhirnya jadi nggak berfungsi gitu. Ya, nah sekarang saya akan kaitkan dulu nih. Kita buka dulu ayatnya ya, Ibu Bapak ya, karena nanti supaya kita paham, oh maksud ayat ini tuh apa gitu. 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jin itu artinya kecerdasan, keinginan, kemauan, energi. Jadi manusia itu wadahnya. Jadi yang bisa mengakses jahanam itu adalah keinginan kita, kemauan kita, dan manusia itu dalam konteks yang namanya mentalitas gitu. Ya, jadi Ibu Bapak dengar kata jin, nggak usah ngomongin jadi hantu. Bukan ya, bukan. Bukan uka-uka, bukan. Makanya jin itu juga nanti memiliki makna yang tersembunyi, yang tertutupi. Makanya nanti ada satu akar kata dengan jannah. Pun jannah nanti punya akar kata yang lain, pemaknaan yang lain dengan yang artinya kebun. Tapi jannah itu hidden. Maka surga ada di tempat yang tersembunyi. Berarti kalau tempat yang tersembunyi bukan fisik, tapi mental. Maka surga itu bukan lokasi geografis, tetapi kondisi mental yang tenang, gitu. Sip ya, makanya nanti digambarkan seperti air mengalir, tumbuhannya tumbuh, gitu. Berarti ada perawatan di situ. Jadi kalau kita bicara konteks ini, hidup itu adalah merawat sebetulnya. Seperti merawat kebun,
Kalau kebun yang terawat, ibu bapak akan ngelihat oke kok. Ibu bapak bisa ngelihat kalau lewat di jalan-jalan Jakarta ada rumah yang nggak kerawat, rumah yang nggak kerawat, kebun yang terawat atau enggak. Itu kalau rumah yang nggak kerawat, apa alang-alangnya tinggi, rumputnya nggak rapi. Oh tahu ini nggak kerawat nih. Nah itu janah yang tidak terawat gitu. Nah tubuh kita ini, diri kita ini tuh kebun. Ayo dirawat airnya, dirawat tumbuhnya, dirawat pupuknya, dikasih nutrisi supaya nanti berbuah gitu. Jadi kalimat thayyibah tuh bukan asal la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah astagfirullah, bukan gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih. Itu kalau udah jadi kebiasaan it's okay gitu. Tapi poinnya bukan di situ gitu. Ya. Nah, jadi sesungguhnya kami akan jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati. Hati itu berarti kan sinyal, alat baca. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami tanda-tanda Allah. Ini memahami ayat-ayat Allah bukan ngaji alif lam mim misalnya kalau kita bersoda kalau bukan bu pak, tapi menggunakan hati untuk membaca tanda-tanda Allah yang tadi saya cerita. Ya ampun orang ini nyebelin, ini tanda-tanda Allah memberikan jawaban atas doa ketika aku pengen jadi sabar. Ini kesempatan nih. Nah itu sebetulnya ngaji gitu. Membaca ayat itu bukan membaca alif lam mimnya bukan, tetapi membaca situasi. Duh ini si ayah atau si ibu cemberut. Nah, diikro tuh. Kenapa ya? Gitu. Karena itu ayat. Dan ayat itu bukan tulisan huruf bahasa Arab di dalam mushaf Quran. Bukan, bukan. Tapi ayat itu sinyal. Tanda. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, mereka mempunyai hati, perangkat untuk membaca ayat-ayat, tapi nggak dipakai. Mereka mempunyai mata, tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda juga. Jadi matanya dipakai ngejudge terus gitu. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nggak ngedengerin bahwa setiap yang kita anggap itu bentakan, ternyata bentakan itu untuk membuat aku sabar gitu misalnya. Balik lagi. Ini kan langsung di label gini, Bu, Pak. Mereka itu sebagai binatang ternak, bukan sebagai loh. Bukan seperti lagi gitu. Mereka itu binatang ternak gitu sih intinya. Nggak mudeng gitu. Sapi diomongin gimana juga, ya gitu aja. Misalnya. Ya. Tapi ini yang lebih asik lagi kalimat terakhir nih. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Nah, inti yang ingin disampaikan di 14 ayat 1 ini, yang mungkin nanti kita akan kaitkan ke 24 dan 25-nya. Karena ini penguatannya Ibu Bapak. Point of view-nya. Point of view-nya. Itu kira-kira seperti ini Bu. Pak. Ini untuk menggampangkan, mengelaborasi ayat tadi gitu. Ibu Bapak jangan lupa. Kita ini sebagai evolusi yang paling terbaik di saat ini, itu mengalami perubahan dari step 1, kedua, dan ketiga gitu. Ya, jadi kalau boleh saya pakai bahasa, kita ini memiliki 3 partikel, katakanlah pinjam bahasa otak kita. Itu ada 3, Bu. Ada otak reptil, ada otak mamalia, dan ada otak manusia gitu. Jadi Ibu Bapak kalau kita ngelihat bentuknya kayak saya, tetap ada 3 otak yang berfungsi di situ. Nah, nanti yang dominan lebih mana, yang mana yang lebih dominan, itu yang akan menentukan kualitas hidup kita gitu. Ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, basic design kita ini survival. Ibu Bapak jangan lupa, apapun yang kita kerjain tujuannya cuma pengen satu secara sadar maupun tidak, bertahan hidup. Udah itu aja. Dan itu panggilan alamiah. Mau makan, mau kerja, mau apa, mau gimana, kita cuman ingin bertahan hidup. Gitu. Makanya urusan bertahan hidup, urusan survival mode, urusan yang namanya autopilot, urusan yang namanya fight or flight, itu urusan otak yang paling primitif. Jadi otak yang paling primitif yang kita miliki, yang sejak lama ada, itu namanya otak reptil. Nah kalau orang nggak melatih ke otak tengah atau yang ke lebih depan, dia akan reptil terus dimanapun dan kapanpun gitu Bu. Makanya jangan heran
bentuknya kayak kita, tapi yang dipakai mode binatangnya terus gitu. Nah, itulah Quran mengatakan kamu sebagai binatang ternak. Makanya saya pernah cerita ya, bahwa saya pernah satu umroh, terus ya, ikut kajian di Masjidil Haram Masjidil Haram ya, jelas. Terus kiainya ngomong gini, waktu itu belum ngerti kan. Kamu harus tahu katanya. Ini yang tawaf muter-muter Ka'bah, ini kebanyakan binatang loh. Wah kan kaget ya, ya kok disebut binatang. Makanya nanti kita ngerti Ibu Bapak kenapa kita disebut hayawan natikun, hewan yang berpikir gitu. Jadi kalau kita jarang mikir, coba kita renungkan. Urusannya cuma tidur, makan, minum, memamah biak, reproduksi, dah aja. Tuh kalau secara value nggak ada bedanya sama sapi gitu misalnya, sapi betina tadi gitu. Nah saya belakangan ngerti gitu bahwa si Kiai ini kenapa ngomong, si Syekh ini kenapa ngomong yang muter-muter Ka'bah itu adalah banyaknya binatang. Ya dia cuman ikut-ikutan, nggak ngerti gitu, nggak ngerti dia melakukan apa. Ya apa bedanya sama binatang ternak gitulah kira-kira. Jadi Ibu Bapak nanti make sense ya. Salah satu pemaknaan kenapa Quran dimulai dari binatang ternak sampai manusia gitu. Dan ya maaf ya, boleh jadi banyak orang yang baca Quran tapi nggak jadi manusia-manusia. Kenapa bunyi mulu, hafal gitu, hatam. Dan sekarang kadang-kadang yang jadi formulasi untuk menentukan soleh dan solehah itu hafalannya, sering pengajiannya, sering baca Qurannya. Bukan. Tapi bertransformasi nggak dari zulmat kebinatangan menuju ilan nur yang namanya kemanusiaan gitu. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Dan tiga-tiganya ini selalu ada gitu. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi di sini, kita nggak bisa lepas dari semua engineering lah bahasanya gimana ya. Semua mekanisme yang terjadi pada diri kita gitu. Sehingga disitulah perlu kesadaran gitu Bu. Jadi kalau kita ngomongin pakai si otak binatang, si lizard brain ini atau reptilian brain ini, pokoknya dia urusannya cuma makan, minum, reproduksi aja udah. Maunya aku, gimananya aku. Jadi kalau kita nggak pernah main ke neocortex, kalau ke human brain, karena hikmah itu adanya di neocortex nanti. Gitu ya. Nah, makanya bahasa kerennya Bu, Pak, kalau kita mau bicara dalam konteks ini, bahasa kerennya gini kira-kira. Antara lizard brain survival mode, mammalian brain, di situ ada kata-kata emotion, dan neokorteks yang namanya kesadaran, ini nggak bisa lepas satu sama lain gitu. Nah, jadi intinya adalah otak kemanusiaan kita ada di sini, di kesadaran. Inilah yang disebut neokorteks atau yang disebut dengan human brain. Nah, kalau kita terjebak oleh kebiasaan dan survival, kita jarang ada di level 3. Jadi ada 1, 2, dan 3. Kebanyakan itu berputar-putar di 1, 2 gitu Bu. Makan, minum, reproduksi, emosi. Makan, minum, reproduksi, emosi. Di situ aja bergulatnya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Di tiganya jarang nih. Ini tuh disebut wise, wisdom. Bijaksana, hikmah kalau bahasa Qurannya. Gitu. Makanya orang yang berbolak-balik di 1, 2, 1, 2, 1, 2, dia nggak sampai ke titik wise wisdom gitu. Makanya di sini urus-urusannya apa? Kelompok, golongan, perbedaan, kelompok, golongan, perbedaan, kelompok, golongan, perbedaan. Di situ aja. Dia nggak ngelihat wise-nya gitu, nggak ngelihat wisdom-nya gitu. Ya, sehingga dalam perspektif ini, kita ulang-ulang, mau nggak mau, suka nggak suka, ya kalau tidak bertransformasi, ini zulmat ya Ibu Bapak ya, sekali lagi, ini nur. Jadi zulmatin ila nur itu adalah konteks di mana kata kuncinya berubah dari fase binatang menjadi manusia gitu. Berubah dari hanya konteksnya fight or flight, autopilot, tapi menuju kepada kebermanfaatan. Ini kata kuncinya manfaat gitu. Jadi kalau masih sibuk beda mazhab, beda agama, beda suku, beda bangsa, nolong sama sekelompoknya aja. Nah, itu di sini nih. Berarti belum kemanusiaan dong gitu. Belum melihat manusia di luar kita gitu. Kan di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap wajah Allah. Berarti kemana saja kamu menghadap percikannya. Berarti kemana saja kamu menghadap kan dia juga. Gitu. Makanya dari 1, 2, dan 3 bahasa kerennya sekarang namanya hijrah gitu Bu. Jadi maaf ya, hijrah bukan urusan ganti baju, bukan.
Pindah dari otak binatang ke otak manusia gitu. Ya kalau ganti baju tetap di satu dua, ya cuman beda teriakan-teriakan aja sih gitu. Cuman beda bahasa-bahasa aja. Hijrah tuh bukan jadi sering-sering ngomong fi amanillah, sering-sering ngomong barokallah. Enggak loh, Bu. Bukan itu poinnya. Itu jadi Arabi namanya, bukan jadi Islami gitu. Gitu ya. Sehingga nanti kita ngerti juga dalam konteks ini, oh ternyata output yang berubah adalah apa? Akhlak, perilaku gitu. Nah, akhlak ini kan berarti buah gitu, Bu, Pak. Nah, buah pasti tergantung dari akarnya. Makanya, perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thoyyibah, itu seperti pohon yang kokoh, akarnya kuat, batangnya menjulang tinggi, dan dia berbuah gitu. Nah, berarti kan yang harus diberesin dari akarnya dulu. Karena sekarang kalau buahnya pengen manis, akan ngeberubah. Buah itu akan selalu sama kalau akarnya nggak diganti gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita mau ngomong ke diri kita yang mau perubahan buahnya berbeda, ya akarnya yang dirubah gitu. Basic. Dan akar ini yang nanti kita sebut, inilah yang disebut dengan yang namanya habit salah satunya. Jadi kalau kita ngaji nggak berubah pikiran, nggak berubah sudut pandang, dan tidak melatih dalam keseharian, nggak mungkin buah yang sama, nggak mungkin buah yang berbeda akan tumbuh kalau kita nanam yang sama terus gitu. Nggak mungkin. Makanya kita perlu berubah. Merubah nanam, merubah cara pikir, merubah cara respon. Gitu ya. Nah jadi, saya mau garis bawahi lagi, kalau ini pohon nih gitu ya Ibu Bapak. Ini ada buahnya gitu kira-kira. Ini ada akarnya. Nah, kita balik lagi ke ayat 14:24 ya, saya bacain sekali lagi. Ini bagus banget nih metafora ini sih sebenarnya. Ibu Bapak kita nggak cepat-cepat ngeberesin ya, yang penting pelan-pelan tapi santai gitu ya. Ini kalau mau diberesin cuman ngeberesin materi 1 jam juga atau 30 menit satu surat bisa cepetan beres gitu misalnya. Tapi kan yang penting dari apa ya, mutiara-mutiara hikmah ayat ini tuh apa yang bisa kita aplikasikan, saya rasa itu yang dibutuhkan gitu. Ya. 14:24 sekali lagi. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Jadi kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang terawat, Bu. Pertanyaannya, ada fisik, ada mental, ada ruh, jasad, jiwa, ruh. Rawat fisik, jangan lupa. Rawat mental, jangan lupa. Jangan kita ngerawat pengetahuan terus, tapi fisik nggak diolah gitu. Nggak gerak sebagai olahraga, nggak menjaga makan sebagai nutrisi, macam-macam nih. Nggak tidurnya baik misalnya. Nggak bisa. Makanya dalam tradisi Islam, semua ritual itu holistik ketiga-tiganya. Tadi sebut jasad ya, Ibu Bapak, ini jiwa gitu. Saya sering ulang gini, sholat tanpa jiwa, ya senam. Karena nggak terhubung. Puasa tanpa jiwa, ya diet. Karena cuma nggak makan, nggak minum. Umroh tanpa jiwa, haji tanpa jiwa, ya wisata. Ya cuma main aja sih, gitu. Tapi tidak mengakses, tidak merubah dari zulmat kepada nur, gitu. Ya. Makanya sekali lagi, dan perumpamaan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, kalimat langit itu sering disebut sebagai kesadaran gitu ya, Ibu Bapak. Langit itu urusan ruh, bumi itu urusan jasad gitu. Nah, ini bumi di sini. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu bukan masalah. Sekarang kalau ngomongin langit langsung milih nunjuk ke awan sih masalahnya gitu. Ya oke lah. Tapi langit dan bumi ini lagi mau bicara tentang jasmani dan ruhani gitu. Ya, sehingga pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Jadi kalau akarnya oke, buahnya tuh akan bermanfaat gitu. Jadi kan kata kuncinya tuh manfaat sebetulnya. Kalau setiap musim, berarti manfaatnya bukan lagi punya aja. Lagi bete, lagi nggak bete, lagi seneng, lagi nggak seneng, lagi cuacanya apa. Di situ kondisi yang namanya manfaat. Inilah yang disebut manusia sebenarnya.
Sip ya, kalau ini yang disebut manusia, berarti kuncinya di mana ya? Akarnya diberesin. Kenapa? Contoh, akar nanti ada kaitannya sama tabel ini, nanti kita bahas ini di pertemuan yang akan datang ya Ibu Bapak. Jadi gini, saya mau pinjam dari iceberg model yang disebut dengan system of thinking, sistem thinking. Ibu Bapak yang tadi saya cerita, kalau kita ngelihat sesuatu, itu cuma ngelihat permukaan yang 1%. 99%-nya nggak kelihatan nih. Jadi kalau ada orang ngomong nyebelin, itu pasti dampak dari yang 99%. Itu cuma 1%-nya. Jadi behavior dan action itu datang dari 3 level atau layer sebelumnya. Nah, nanti saya akan kaitkan nih, yang paling bawah ini disebut akar. Yang di atas ini namanya buah. Jadi akar yang baik itu datang dari mental models yang baik. Di mana di situ ada cultures yang oke, belief yang oke, dan yang paling penting di sini adalah konteks di mana apa yang menstimulasi kita gitu. Nah, kasaran kata, mental modelnya oke, behaviornya pasti oke. Ya maaf nih ya, mental modelnya korupsi, behaviornya pasti korupsi. Meskipun di tengah-tengahnya rajin sholat 5 waktu. Kan kita tahu ya, kalau kita ngomongin tentang religion nih Ibu, maaf banget nih kita ngomongin kenyataan nih. Itu tergantung orangnya sih. Maaf ya, maaf Bu, Pak, maaf nih. Kalau orang jahat, beragama, dia bisa menggunakan agama untuk lebih jahat gitu. Artinya bukan masalah apa yang dipeluk sebagai agama, bukan. Kembali kepada dirinya. Kembali kepada mental modelnya sebenarnya. Kembali kepada akarnya gitu. Ya, sehingga salah satu konteks bahwa akar itu bisa keyakinan yang tertanam dalam kesadaran terdalam, dan ini adalah bisa diisi oleh dogma dan doktrin masalahnya. Gitu. Nah, artinya kalau kita balik ke sini, ini belief system yang pertama kali diinstalkan ke kita. Nah, menjulang ke langit itu adalah bukan hanya buat kamu. Ibu Bapak, kalau kita mau belajar ikhlas, belajar sama pohon yang berbuah. Tugas dia hanya berbuah, nanti buahnya mau diambil sama siapapun, dia nggak komplain gitu. Pokoknya tugas saya mah berbuah aja. Mau nanti hasilnya diambil sama ini, sama itu, ya udah. Karena tugas saya hanya berbuah. Urusannya buahnya untuk siapa? Ya, nanti sesuai dengan waktu lah gitu kira-kira. Gitu ya, sehingga cabang menjulang ini intinya apa? Menjulang tinggi itu di situ ada tingkat kesadaran yang tinggi gitu. Nah, sehingga Ibu Bapak yang terakhir, intisari dari kehidupan itu cuma buah yang bermanfaat gitu. Artinya apa? Kontribusi dan manfaat berkelanjutan bagi kehidupan. Apa manfaatnya? Makanya Nabi Muhammad itu ketika ditanya Ibu Bapak, wah itu keren banget pertanyaannya ketika gini. Ya Rasul, orang yang paling benar, yang paling beruntung, yang paling diridhoi yang gimana sih? Itu mindsetnya tuh kayak jawabannya pengennya dijawab gini, yang rajin sholat, yang rajin puasa. Ternyata nggak gitu jawabannya. Tapi jawabannya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat kepada siapapun dan sesamanya. Berarti Ibu Bapak maaf loh ya. Value kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah bukan ritualnya loh. Tapi ritual yang menghasilkan buah yang bermanfaat gitu. Jadi rajin tahajud, tapi nggak ada manfaat ke tetangga misalnya. Oh, ke tetangga kejauhan lah ya, ke orang dekat aja gitu misalnya. Gimana? Gitu. Sehingga nanti Ibrahim mengajarkan dengan mekanismenya. Nomor 1, beresin dulu diri. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, baru masyarakat gitu. Maka Ibrahim ngeberesin dulu keluarganya. Jangan kebalik, dia pengen ngeberesin Indonesia gitu. Dirinya nggak beres, nggak bisa Bu. Makanya 66 ayat 6 itu kan, pelihara dirimu dan keluargamu, udah aja.
Sehingga kalau kita bicara dalam konteks diri dan keluarga, nomor satu kemana, nggak usah jauh-jauh lah, ke diri aja dulu. Gitu ya, makanya Ibrahim begitu ngeberesin diri, dia ngajak anaknya. Dan ngajak anaknya bukan ngasih ceramah dan wejangan, bukan bu, Pak, action. Karena perubahan tidak terjadi pada ceramah dan wejangan. Nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah, nggak ada bu, Pak. Gitu. Nah jadi balik gitu ya, kalau kita mulai ngerti ini dalam perspektif yang lebih holistik, maka dalam banget gitu pemaknaan-pemaknaan di surat Ibrahim ini yang bisa kita ambil. So kesimpulan Ibu Bapak, pelajaran kita sampai ayat 26 hari ini, satu, Zulmatin ilan nur itu ketanggung jawab kita masing-masing. Jadi nggak ada orang yang bisa membawa kita dari zulmat ke nur tuh nggak ada kecuali diri kita yang menghendaki gitu. Kecuali kita yang memilih untuk itu. Nah yang kedua, yuk kita cek akarnya, batangnya, buahnya. Ini kalau akarnya penuh dengan pemikiran lama, trauma lama, luka lama, wah udah buahnya juga gitu-gitu lu juga sih gitu. Nah nanti kita akan bahas lebih detail ya Ibu Bapak. Maka nanti kita akan ada kaitannya sama relationship antara si A sama si B misalnya. Banyak orang berpikir relationship itu adalah seperti gini Bu, timbal balik. Tapi kenyataannya Ibu Bapak, relationship antara dua orang itu bukan timbal balik si A sama si B, dia muter tuh. Nah gini nih, jadi berantem mulu di sininya nih, ada gap. Karena ke aku lagi, ke aku lagi, ke aku lagi, ke aku. Aku tuh pengennya, aku tuh pengennya, aku tuh ini, aku jadi bukan bolak-balik gini gitu, tapi ke sini terus gitu. Nah, jalannya Ibrahim itu untuk merubah dari ini fase satu ke fase 2 gitu. Inilah nanti yang disebut sakinah. Berarti kalau sakinah selesai sama dirinya, tumbuh bersama gitu. Itu ya, teman-teman Ibu Bapak ya. Nah, jadi yuk kita ambil pelajaran dari Ibrahim ini sekali lagi, bukan hanya dari dongengnya, bukan hanya ini kan juga Ibrahim suka kita bawa di akhir sholat ya gitu, cuman ya banyak yang nggak ngerti, nggak apa-apa sih, tapi once kita ngerti ini, oh oke. Kata kunci dari Ibrahim itu adalah transformasi. Maka terakhir Ibrahim itu punya mukjizat kuat dibakar api Bu Pak. Ya bukan dia datang atau bukan dia kena api secara fisik, bukan. Api itu apa coba? Api itu adalah sesuatu yang panas di luar. Jadi gampangannya gini lah. Ibrahim itu mau diomongin, dikomporin, dijelekin, dia stay cool inside gitu. Ah udahlah gitu. Jadi mau dikomporin segimanapun dia nggak ikut kebakar gitu. Kenapa? Dia udah nggak jadi budak kan, dia nggak jadi binatang ternak, dia jadi manusia gitu. Kenapa? Apapun yang datang dari luar tidak menggoyahkan kedamaian yang di dalam dirinya. Nah saat udah kita tidak tergoyahkan, nah disitulah kita bicara dalam konteks Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Jadi Ibu Bapak kalau tiap hari ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, selesai sholat ada orang yang sedikit ngomongin kita langsung ngamuk, ya itu tadi kayak beo ya, cuma dibunyiin, tapi esensi Ibrahim the power of Ibrahimnya nggak kita hidupkan gitu. Oke ya Ibu Bapak ya, jadi saya rasa kita close dulu hari ini sampai 25-26. Nanti kita detailkan lagi. Ini kita masih 52. Oh, nanti di 1452 nih nanti sebenarnya ada nyambungnya. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan. Peringatannya ingat ya, reminder. Dan supaya mereka mengetahui bahwasannya dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, ujung-ujungnya nanti berakal sih. Long way to go. Tapi mudah-mudahan Ibu Bapak kita bisa dapat something. Dan apapun yang dititipkan, dialirkan pada pagi hari ini, kita bisa menerimanya bukan hanya dalam bentuk pengetahuan, tapi mari kita jadikan sebagai aplikasi dalam keseharian. Hatur nuhun, saya kembalikan dulu ke Sahibul Bait, Pak Iman. Mangga, Pak Iman.